Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana Aziz. Di video ini saya akan menjelaskan 9 format berita televisi bersama dengan contohnya. Yang pertama yaitu format berita reader. Reader merupakan berita yang terdiri dari beberapa kalimat yang dibacakan oleh penyiar tanpa adanya sebuah video atau gambar. Kemudian berita yang diperoleh tersebut diperoleh menjelang deadline atau ketika program sudah mengudara atau on air. Berikut contoh dari format berita reader. Saudara, kami ke kabar yang cukup terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda di Sapa Indonesia pagi hari ini. Anak sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril, hilang saat tengah berenang di Sungai Ari di Bern, Swiss. Untuk format berita yang kedua yaitu package. Package merupakan berita di mana lead in dibaca oleh penyiar, lalu gambar atau video ditampilkan dibarengi dengan pembacaan isi berita yang didubbing oleh reporter atau narator, di mana pada tubuh berita disisipkan SOT dan berita ditutup dengan narasi reporter atau narator. Struktur dari alur format berita ini ada gambar, kemudian menuju narasi, dan sound, SOT, grafis, dan laporan reporter di depan kamera. Berikut contoh dari format berita dari package. Banjirop setinggi 1 meter merendam wilayah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Ribuan buruh kawasan Berikat yang dipulangkan lebih awal terpaksa nekat berjalan menerobos banjir. Ribuan buruh nekat menerobos genangan banjirop setinggi 1 meter di kawasan Berikat Pelabuhan Tanjung Emas. Buruh dipulangkan lebih awal karena genangan banjir semakin tinggi pada sore hari. Buruh bahkan terpaksa menuntun sepeda motornya menerjang banjir karena khawatir terjebak dalam pabrik. Petugas turut mengevakuasi pekerja yang terjebak banjir ke lokasi yang lebih aman. Banjirop seketika membuat kawasan pelabuhan lumpuh total. Itu tanggulnya yang di ujung Kalimantan katanya jebol. Terus airnya meluap ke daerah Tep itu apa? Pabrik. Nah, dari pabrik disuruh pulang semua, takutnya airnya masuk ke dalam pabrik. Baru kan. Selain Semarang, banjirop juga menerjang Pekalongan, Jawa Tengah. Selain membanjiri ratusan rumah, banjirop juga merendam sejumlah ruas jalan. Menurut warga, banjirop kali ini terparah dalam kurun 3 tahun terakhir. Dari Semarang dan Pekalongan, iNews melaporkan. Kemudian yang ketiga yaitu voice over atau VO. VO merupakan berita di mana seluruh narasi yang terdiri dari lead dan tubuh berita dibaca oleh penyiar. Diikuti oleh pemutaran gambar atau video penambahan AT sound bisa dimunculkan untuk membangun suasana peristiwa. Berikut contoh dari voice over. Lereng Gunung Merapi, wilayah Magelang, Jawa Tengah, mulai diungsikan hari ini. Tindakan ini mengantisipasi status siaga Gunung Merapi. Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Evakuasi difokuskan dari desa atau dusun yang berada dalam radius zona bahaya 5 km. Kemudian yang keempat yaitu voice over grafik atau view grafik. Merupakan berita yang dimana lead dan isi berita dibacakan oleh penyiar, lalu visual berita ditambahkan bisa berupa grafik, peta, atau teks. Format ini digunakan ketika sebuah berita penting baru terjadi dan stasiun TV belum menerima akses untuk mengambil gambar atau merekam lebih dari peristiwa tersebut. Berikut contoh dari voice over grafik. Akan mewarnai pergerakan bursa saham pada Rabu ini. Selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada pagi hari ini. Kita lihat semua sepertinya menghijau kecuali Nikkei di 0,22%. di 26,688, sementara Hang Seng, Saham Komposit dan Kospi
semua menguat dari rentang 0,17% hingga 0,82%. Sentimen bursa Asia terutama Jepang dilihat dari data pembacaan awal aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada Purchasing Management. Yang kelima yaitu Sound on Tape, SOT. SOT merupakan berita yang berisi lead in atau soundbite atau sound up atau statement dari narasumber. Alur yang terjadi adalah lead in dibacakan oleh penyiar atau presenter, kemudian disusul oleh soundbite atau sound up atau statement dari narasumber. Berikut contoh dari Sound on Tape. Dinilai tidak menguntungkan nelayan. Setelah mengunjungi tempat pembesaran lobster di 3 desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Edi Prabowo menyebut telah mendengar aspirasi dari nelayan yang menilai larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menilai jika peraturan menteri ini harus direvisi, sehingga nelayan tidak takut untuk membudidayakan dan membesarkan lobster. Edi juga menyebut saat ini pemerintah menyebut akan fokus terhadap pembesaran lobster, ketimbang mengekspor benih lobster. Sebagian pembudidaya hanya mampu membesarkan sampai seukuran jari. Nah ini nggak harus kita ekspor juga, kalau masih bisa segmen teman-teman yang lain. Kemudian yang keenam yaitu Voice Over Sound on Tape, merupakan berita yang menunjukkan VO dan SOT, lead in dan isi tubuh berita dibacakan oleh presenter, lalu diikuti oleh soundbite dari narasumber. Digunakan saat jika ada gambar yang kurang menarik dan pernyataan dari narasumber yang perlu ditonjolkan. Berikut contoh dari Voice Over Sound on Tape. Terjadi. Bagaimana langkah mitigasi yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana tsunami tersebut? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat malam Bu Dwi Korita. Selamat malam Mbak Nana. Ya Bu Dwi Korita, langsung saja ini beberapa hari ini heboh soal hasil riset yang dirilis ke publik dari ilmuwan ITB, Bu. Yang ketujuh yaitu Live on Cam. Live on Cam merupakan berita di mana pelaporan langsung dari lokasi kejadian dan penyiar di studio langsung berbicara dengan reporter yang berada di lokasi tempat kejadian yang sedang meliput sebuah peristiwa. Berikut contoh dari Live on Cam. Danita Riyadini di sana. Selamat siang Danita, apa persiapan yang saat ini tengah dilakukan? Bisa Anda ceritakan kepada kami di sini? Selamat siang Ebony, hingga saat ini proses persiapan untuk pemakaman almarhum Buya Shafi'i masih terus berlangsung. Di belakang kami juga penggalian juga masih terus berlangsung oleh tim maupun petugas dari pemakaman di Husnul Khotimah Naunggolan Kulon Progo ini. Dan saya akan langsung berbincang dengan pengelola makam di sini untuk mengetahui. Yang ke-8 kemudian Live by Phone, merupakan format berita yang disiarkan langsung dari lokasi kejadian melalui saluran telepon ke studio, di mana berita yang ada harus disiarkan namun tidak ada kemungkinan live dikarenakan ada masalah teknis. Berikut merupakan contoh dari format berita Live by Phone. Di Swiss, selamat siang Artesia. Selamat pagi. Oke, selamat pagi di sana. Oke, apa kabar Mbak Arte? Ya, alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, oke, kita ingin berbincang terkait apa ya? Ini juga mungkin mengetahui lebih lanjut Anda yang tinggal di. Kemudian yang terakhir yaitu Live on Tape, merupakan berita yang direkam secara langsung di tempat kejadian namun disiarkan secara delay atau ditunda oleh penyiar. Berikut merupakan contoh dari format berita Live on Tape. Lita Maya akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki Gunung Merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Buang sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan. Aku kudu kuat, keep move on. Wah, kita udah sampai Mesir. Ada yang lagi ngintip-ngintipin aku. Jika mendatangi tempat
tempat wisata, hal wajib yang dilakukan adalah berfoto. Demikian dari pemaparan singkat 9 format berita televisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.